anak-anak, apa kabar? Kita bertemu dalam pelajaran Bahasa Indonesia kali ini dari modul 704 dan kita akan belajar dari pelajaran yang baru, pelajaran 4.1, menyajikan rangkuman teks laporan hasil observasi. Tujuan pembelajarannya agar anak-anak mampu untuk menyajikan rangkuman teks laporan hasil observasi. Yuk kita mulai pelajaran kita langsung! Dari pembahasan sebelumnya anak-anak, kita sudah mempelajari beberapa hal berikut. Masih ingat dengan kriteria umum teks laporan? Yang pertama memiliki tema, kedua memiliki hal khusus suatu objek, berikutnya bagian-bagian terperinci suatu objek, dan juga kegunaan suatu objek. Teks laporan hasil observasi terbentuk oleh gagasan utama dan beberapa gagasan penjelas. Gagasan utama adalah gagasan yang menjadi dasar untuk suatu teks atau paragraf. Letaknya terdapat di awal atau di akhir paragraf. Gagasan utama atau kalimat utama yang berada di awal paragraf disebut dengan paragraf deduktif. Dan kalimat utama yang berada di akhir paragraf disebut paragraf induktif. Gagasan penjelas adalah paragraf penjelas dari gagasan utama atau dalam kata lain anak-anak, gagasan penjelas merupakan deskripsi dari paragraf utama. Di dalam sebuah teks terdapat banyak paragraf dan tidak dibatasi jumlahnya. Oke anak-anak, struktur teks terbagi menjadi 3 bagian. Kita simak baik-baik. Bagian yang pertama adalah pernyataan atau klasifikasi umum yang merupakan pembuka atau pengantar tentang objek observasi anak-anak. Biasanya berisi penjelasan umum atau gambaran umum tentang objek yang akan diobservasi atau sedang diobservasi. Berikutnya, deskripsi bagian yang merupakan penjelasan secara merinci tentang objek observasi. Dan bagian ketiga adalah deskripsi manfaat, yaitu berisi tentang manfaat atau keunggulan objek yang sedang diobservasi atau sedang diamati. Kita akan melanjutkan pelajaran kita dengan pembahasan berikut ini anak-anak. Langkah-langkah menyajikan rangkuman teks laporan hasil observasi. Langkah-langkahnya yang pertama anak-anak harus lakukan adalah membaca secara keseluruhan isi teks, dipahami, dan dicermati hingga mengerti isi dari teks laporan hasil observasi. Langkah yang kedua, tentukan kalimat utama atau gagasan pokok dari semua paragraf. Yang ketiga, merangkai keseluruhan gagasan pokok dengan urutan sesuai dengan teks aslinya. Dan yang keempat, menuliskan kembali gagasan pokok yang telah dirangkai dengan menggunakan kalimat sendiri mengikuti alur setiap paragraf teks asli. Langkah berikutnya, baca kembali anak-anak. Bacalah kembali hasil rangkuman teks dan perbaiki susunan dan kebahasaan kalimat jika ada ditemukan di dalam rangkuman. Untuk dapat merangkum teks hasil observasi, kita harus memahami dan mencermati teks tersebut. Proses ini harus dilalui sebelum menyajikan rangkuman teks laporan hasil observasi. Sekarang mari kita simak bersama-sama teks laporan hasil observasi berikut ini. Candi Ceto. Candi Ceto berada di daerah Tawangmangu, Karanganyar, tepatnya sekitar 20 km dari kota Solo, Jawa Tengah. Candi Hindu ini dibangun sekitar pada akhir zaman dari Kerajaan Majapahit, abad ke-15 Masehi. Candi Ceto terkadang disebut candi di atas awan karena letak dan arsitekturnya sangat indah dan menawan dengan panorama alam dari Gunung Lawu yang menyuguhkan pemandangan sepanjang jalan menuju candi, yaitu perkebunan teh yang luas. Dengan harga tiket masuk yang relatif terjangkau untuk seluruh lapisan masyarakat, yaitu sebesar Rp7.000 per orang, kita dapat masuk ke dalam area Candi Ceto tersebut. Candi ini memang menjadi salah satu tempat wisata yang menarik. Jalan menuju candi agak curam dan perlu hati-hati. Candi Ceto ditemukan sekitar tahun 1842 oleh seorang arkeolog berkebangsaan Belanda yang bernama Van de Vlies. Menurutnya, candi diperkirakan dibangun pada tahun 1451 sampai dengan 1470 pada zaman pemerintahan Raja Brawijaya V dengan maksud untuk suatu ritual kepercayaan yaitu tolak bala atau ruatan.
Candi ini terletak tinggi di atas 1497 di atas permukaan laut. Candi dengan kesan romantis dan mistis karena di beberapa tempat dalam candi tersebut terdapat sesajen untuk ritual keagamaan yang masih sering dilakukan dalam candi tersebut. Candi Ceto ini tidak terlalu besar dibanding dengan candi-candi lain yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Ketika melangkah masuk pertama, kita menemukan sebuah kolam yang bernama Kolam Puri Saraswati. Di tempat tersebut terdapat uang kecil recehan yang dipercaya oleh masyarakat sekitar ketika berada di sekitar kolam dan memohon sesuatu kepada Sang Hyang dan melemparkan uang koin permohonan maka akan terkabul. Ketika masuk berkeliling candi akan menemukan sebuah kolam yang kecil dan tersembunyi letaknya. Air dalam kolam tersebut sangat dingin. Ketika terus menjelajah ke dalam candi ini dan kita akan menemukan sebuah candi kecil yang dinamakan Candi Ketek atau Candi Kera. Letak candi kecil ini agak terpencil dari lokasi Candi Ceto utama tersebut. Candi Ketek ini juga mempunyai arsitektur yang tak kalah indah dan menakjubkan. Sampai dengan saat ini, Candi Ceto masih dipergunakan sebagai tempat sembayang bagi penganut kepercayaan Jawa Kejawen. Di sekitar area candi ini kita dapat membeli cenderamata atau makanan khas kota Tawangmangu. Ketika sore hari menjelang, terlihat matahari memancarkan sinar berwarna jingga kemerah-merahan yang terlihat di balik bangunan candi. Hal tersebut menambah pemandangan indah untuk diingat ketika berkunjung ke Candi Ceto. Candi ini menutup aktivitasnya sekitar pukul 17 sore waktu setempat. Suasana sekitar candi menjadi sunyi dan sepi membuat kesan yang terasa menambah kemistisan Candi Ceto atau candi di atas awan ini. Anak-anak, kita sudah bersama-sama menyimak bacaan yang berjudul Candi Ceto. Nah, sekarang perhatikan langkah-langkah berikut ini. Langkah-langkah menyajikan rangkuman. Langkah-langkah menyajikan rangkuman hasil observasi terbagi menjadi 4 langkah. Simak baik-baik. Yang pertama, bacalah secara keseluruhan, pahami, dan cermati hingga mengerti isi dari teks laporan hasil observasi. Langkah yang kedua, tentukan paragraf utama dan gagasan pokok dari semua paragraf. Contohnya seperti ini anak-anak. Candi Ceto berada di Tawangmangu, Karanganyar, 20 km dari kota Solo, Jawa Tengah. Yang ketiga, tentukan paragraf penjelas. Contohnya seperti ini ya. Candi Ceto adalah candi Hindu yang dibangun sekitar pada akhir zaman dari Kerajaan Majapahit. Dan yang berikutnya, menyusun gagasan-gagasan pokok dan sertakan beberapa gagasan penjelas dari isi teks dari hasil laporan observasi tersebut. Contohnya, Candi Ceto ada di Tawangmangu, Karanganyar, 20 km dari kota Solo, Jawa Tengah. Candi Ceto adalah candi Hindu yang dibangun pada akhir zaman dari Kerajaan Majapahit. Sekarang anak-anak, mari kita mencoba bersama membuat rangkuman teks di atas buku kegiatan. Kita sudah menyelesaikan pelajaran kali ini, pelajaran 4.1. Sekarang waktunya anak-anak kembali mengerjakan latihan yang terdapat dalam buku kegiatan. Tetap sehat dan tetap semangat. Sampai jumpa!